Oke, untuk pembahasan selanjutnya yang kita bahas ini adalah distribusi sampling. Distribusi sampling itu memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata. Definisinya, distribusi dari besaran rata-rata, ingat di sini ada kata rata-ratanya, yang muncul dari sampel-sampel, atau distribusi sampling yang statistik sampelnya merupakan rata-rata. Ingat di sini ada kata rata-ratanya, rata-rata hitung dari suatu sampel. Jadi Jadi ciri khas dari distribusi sampling rata-ratanya itu ada kata rata-ratanya di definisinya. Kemudian untuk jenis-jenis distribusi sampling, di sini ada dua jenisnya, yaitu untuk populasi terbatas, N-nya diketahui, populasinya diketahui, N ini adalah populasi. Atau yang kedua adalah populasi tidak terbatas ketika N-nya tidak diketahui. Jadi ada yang N-nya diketahui atau populasinya diketahui, ada yang populasinya tidak diketahui. Untuk rumusnya yang akan kita pakai adalah untuk kedua ini, untuk populasi terbatas dan populasi tidak terbatas itu sama, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per tau X bar. Yang membedakan nantinya adalah di mencari simpangan rata-ratanya. Itu ada perbedaan rumusnya sedikit. Untuk populasi terbatas atau populasinya diketahui itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dia itu memakai faktor koreksi, yang kedua dia tidak memakai faktor koreksi. Kita akan memakai faktor koreksi ketika N per N atau sampel dibagi dengan populasi nilainya besar dari 5%, maka di situ kita akan memakai faktor koreksi untuk mencari simpangan baku. Nih, nilai faktor koreksi ini akar dari N dikurang N per N dikurang 1. Maka di sini kita akan mencari simpangan bakunya akan kita kalikan dengan akar dari N dikurang N per N dikurang 1. Tapi ketika sampel kita bagi dengan populasi nilainya kecil sama dari 5%, maka di sini kita tidak akan memakai faktor koreksi. Jadi untuk mencari simpangan baku nanti simpangan baku rata-rata, caranya tetap cara biasa, itu simpangan baku per akar dari N. Jadi itu yang membedakan antara yang memakai faktor koreksi yang tidak memakai faktor koreksi, yaitu untuk mencari simpangan bakunya. Sedangkan untuk mencari rumus Z-nya, rumusnya tetap sama, yang membedakan cuman nanti pada saat mencari simpangan baku. Kemudian untuk yang kedua ada untuk populasi tidak terbatas ketika N-nya tidak diketahui. Jadi ketika kita mengerjakan soal, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah di situ di soal itu diketahui N-nya atau tidak. Ketika N-nya tidak diketahui, maka rumus yang akan kita gunakan itu sama dengan rumus yang tadi, yaitu rumus untuk mencari tanpa pakai faktor koreksi. Sama dengan rumusnya dengan N-nya tidak diketahui, itu untuk mencari simpangan bakunya rata-ratanya kita tidak mengalihkan dengan faktor koreksi. Sedangkan untuk mencari Z-nya rumusnya sama dengan yang lainnya. Oke, sip.